Bapak dan Ibu semua sudah tahu ini tampilan portal akademik. Untuk masuk ke portal akademik ini, ya Bapak juga sudah tahu, username yaitu menggunakan NIM yang sudah dimiliki masing-masing, kemudian password Bapak dan Ibu yang sudah dirubah custom oleh Bapak dan Ibu. Kita masuk saja, jangan lupa dicentang, kemudian login. Bapak dan Ibu semua, ini akan untuk pertama kali yang baru masuk ke portal di sini mungkin harus merubah password dulu. Tapi alhamdulillah mungkin sekarang sudah. Untuk kemudian selanjutnya di sebelah kanan atas ini ada media. Di sini ada akademik, di mana akademik ini berisi biodata kita sebagai mahasiswa. Ini data mahasiswa. Silakan kalau mungkin nanti ada perubahan yang ingin diisi atau alamat dan sebagainya, silakan Bapak dan Ibu ketik dirubah di bagian bawah. Ini bisa diubah. Kemudian masuk, silakan di sini. Ini biodata Bapak dan Ibu sebagai mahasiswa. Kemudian kalau sudah dikira lengkap, Bapak silakan simpan kembali. Kemudian yang kedua ada data orang tua kita sudah lengkap. Kalaupun ada silakan dengan mengisi data ini secara lengkap, bisa Bapak klik ubah di bagian bawah. Kemudian ini ada data sekolah, kemudian ini adalah informasi mata kuliah yang ditawarkan. Mungkin nanti apabila Bapak dan Ibu mengisi KRS, insya Allah nanti di semester 2. Silakan pilih KRS sesuai kelas, sesuai mata kuliah. Maka mungkin contoh di sini saya semester 3 ini, dan kemudian diklik di bagian sesuai kelasnya masing-masing di sini. Klik dalam pengisian KRS. Kemudian di sini ada KRS yang sudah diisi. Jadi banyak bertanya, ini tidak bisa melakukan KRS. Ini ada masanya Bapak Ibu. Ketika ada masa pengisian KRS, silakan Bapak dan Ibu nanti mengisi KRS. Kalau belum waktunya mengisi KRS, maka ini tidak bisa dilakukan untuk pengisian KRS. Nah, ini salah satu contoh KRS yang sudah saya ambil. Jumlah untuk semester 3 itu ada 19. Kalau untuk semester 1 itu ada 17 SKS. Nah, ini. Kemudian selanjutnya ini ada kartu hasil studi Bapak Ibu selama 1 semester. Kemungkinan ada di sini. Mungkin salah satu contoh di sini. Nah, ini adalah kartu hasil studi Bapak dan Ibu selama 1 semester. Bisa dilihat. Di mana kartu hasil studi ini adalah sebagai bukti Bapak dan Ibu yang kemudian akan dilaporkan ke pihak LPDP. Ini adalah sebagai salah satu syarat mahasiswa apabila nanti dilakukannya pencairan. Karena syarat pencairan itu dibuktikan dengan SKAK atau dengan surat keterangan aktif kuliah dan dibuktikan dengan KHS itu sendiri. Untuk batas minimal nilai IPS itu adalah 3,00 batas limit terakhir, dan ini jumlah IPK Bapak dan Ibu selama 1 semester, IPS selama 1 semester. Ini bisa dibuktikan. Kemudian ini yang paling bawah mungkin ini tidak terlalu penting. Hanya saja yang paling penting adalah ini, materi kuliah Bapak dan Ibu. Silakan klik di materi kuliah. Silakan apabila ada tugas, mungkin Bapak dan Ibu bisa klik sesuai dengan mata kuliah. Salah satu contoh mungkin ini tampilkan. Ini adalah materi-materi yang disampaikan oleh dosen Bapak dan Ibu. Silakan bisa mengunduh file tersebut sebagai media pembelajaran Bapak dan Ibu. Kemudian ini pengumuman, silakan karena kebetulan tidak ada. Dan ini yang terpenting,
Tentunya setiap pertemuan ada tugas kuliah yang disampaikan oleh dosen. Salah satu contoh mungkin ini untuk saya, Bapak dan Ibu silahkan klik perintahnya di sini atau di sini. Contoh praktik membuat kreatif konten berbasis PowerPoint bertujuan untuk membahas contoh. Nah, ini file soalnya silahkan Bapak unduh terlebih dahulu. Kemudian apabila Bapak dan Ibu sudah mengerjakan soal, maka jawabannya itu diupload, Pak. Diupload karena ini sudah belum. Contoh yang belum. Karena saya ini belum ngisi, Pak. Nanti file jawaban Bapak dan Ibu silahkan upload di sebelah sini. File ini format PDF, JPEG, RAR atau ZIP. Silahkan di sini pilih file, silahkan ambil. Contoh ini, masukkan, open, kemudian simpan di sini. Setelah disimpan, Bapak dan Ibu cek kembali, karena sifatnya ini kadang-kadang setelah menyelesaikan tugas itu tidak terupload, Pak. Bagaimana tugas itu sudah terupload? Ya seperti ini, Pak. Ini file jawaban Bapak dan Ibu apabila sudah mengerjakan. Itu. Ya. Kemudian tugas lainnya yaitu diskusi online. Diskusi online itu silakan Bapak cari sesuai dengan materi kuliah yang disampaikan. Salah satu contoh mungkin materi diskusi itu, ini Pak. Contoh ini perkembangan kurikulum, tinggal klik. Silakan Bapak dan Ibu ikut berkomentar diskusi di sini. Silakan isi. Di kolom bagian ini silakan berdiskusi lalu kirim. Ada itu. Mungkin yang lebih spesifikasinya seperti itu, Pak, mengenai portal akademik. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sampai di sini ada yang masih belum mengerti, Bapak dan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Izin bertanya, maaf untuk KRS semester 1 itu berarti kita tidak perlu mengisi karena memang sudah ada di kampus. Ya, gimana Bu? Bisa ulang karena berisik. Untuk KRS semester 1 kita perlu mengisi atau memang sudah ada paket dari kampus, Pak? Ya. Untuk KRS semester 1 dan semester 2 itu sistemnya masih paket, Bu. Jadi kita, untuk memilih KRS itu kita masih sistem paketan. Jadi sudah otomatis dari sana, Bu. Kita bisa memilih menambah KRS itu ada di semester 3, Bu. Itu pun dengan catatan syarat untuk menambah KRS itu minimal 1 MK dengan catatan IPS 3,6. Untuk menambah 2 MK itu minimal IPS 3,80. Mungkin itu. Baik Bapak, berarti untuk kelas ini berbeda-beda ya untuk 3 ke atas itu untuk SKS-nya? Ya, gimana Bu? Untuk jumlah SKS per orangnya untuk di tingkat semester 3 itu berarti beda-beda ya Pak? Beda-beda. Untuk semester 1 17 SKS, ini kan maksimal 24 SKS. Karena kita sistemnya PJJ, Bu. Jadi untuk semester 1 dan 2 itu masih sistem paketan, jadi 17 SKS. Nah, untuk semester 2 sama masih paketan 17 SKS. Nah, untuk semester 3 kita 19 SKS. Adapun kalau ingin menambah SKS atau MK itu ada syarat tertentu Bu yang diajukan dari sana. Pertama, mahasiswa boleh menambahkan 1 MK, 2 SKS ataupun 3 SKS dengan catatan IPS 3,60 nambah 1 MK
3,80 boleh nambah 2 MK. Mungkin begitu, Bu. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan lagi mengenai terutama menggunakan penggunaan portal akademik. Ya, pada intinya mungkin Bapak untuk jadwal kuliah silahkan yang paling terpenting adalah tugas kuliah di diskusi online. Kemudian di sini ujian kelas itu nanti yang paling utama antara tugas kuliah, diskusi online, dan materi kuliah. Nah, ini. Karena dosen itu berbeda-beda, mungkin cara penggunaan, cara penyampaian materinya, ada yang langsung ke tugas kuliah, ada yang materi kuliah, dan sebagainya. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Oh iya, lupa satu lagi Bapak dan Ibu, di akhir kuliah nanti per semester itu ada mengisi kuesioner. Kuesioner ini adalah feedback mahasiswa ke dosen. Jadi penilaian mahasiswa terhadap dosen itu seperti apa, karakter dosen itu seperti apa mengajarnya. Itu ada di kuesioner ini. Bahkan Ibu Dita mungkin pada dasarnya insya Allah paham penggunaan portal akademik ini, tidak ada. Cuma mungkin ini menambahkan saja, barangkali ada yang belum paham. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Pak, di sini saya ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, dari dosen kan untuk ilmu hadis kan udah ada tugas. Terus cuma ngirimnya lewat Google Form. Terus habis itu pas dicek ke portalnya itu waktunya udah berakhir. Sedangkan file jawabannya belum ada. Baik, oke. Itu jawaban pertanyaan pertama. Terus mohon maaf, pertanyaan kedua terkait dengan rekening itu kan diwajibkan dengan Mandiri. Ya. BRI apa Mandiri ya? Mandiri. BRI dan Mandiri. Nah, kemudian kemarin saya menggunakan rekening seadanya dulu. Nah, untuk merubahnya itu bagaimana ya? Karena saya sudah punya rekening Mandiri kebetulan. Baik. Untuk tugas sama-sama Bu. Baik, untuk tugas kuliah itu sama, saya juga pernah mengalami karena dosen itu berbeda-beda. Ada yang familiar dengan portal akademik, ada yang tidak familiar dengan portal akademik. Salah satu contoh mungkin saya di semester 1 di MK Pancasila itu tidak ada tugas di portal akademik. Tugasnya dikumpulkan melalui Google Drive dan Google Form. Tapi dengan catatan di akhir semester nilai di KHS dengan catatan nilai di KHS ada. Jadi kita perjanjian dulu dengan dosennya. Salah satu contoh ini semester 3 semester penama saya di MK Pancasila. Alhamdulillah ada. Dengan perjanjian seperti itu tergantung bagaimana negosiasi antara penanggung jawab kelas dan dosen itu sendiri. Dengan catatan, apabila tidak ada negosiasi, maka di KHS itu otomatis nilainya oleh pihak kampus itu diisi B. Itu mau tidak mau, meskipun kita mengerjakan dengan sesuai dengan perintah, sesuai referensi atau dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di portal tidak ada, maka secara otomatis di sini akan diisi nilai B. Mungkin dari satu sisi masih aman, dari satu sisi juga kita merasa dirugikan. Nah, itu makanya mungkin kita
sebagai mahasiswa pandai-pandai bernegosiasi kalau misalnya karena Bapak dan Ibu nilai tugas yang kita kerjakan di portal akademik itu terdeteksi oleh pihak kampus sendiri. Jadi sebisa-bisa mungkin Bapak dan Ibu bernegosiasi. Nah, itu mungkin jawaban saya. Untuk yang kedua, untuk masalah rekening itu memang diwajibkan antara BRI dan Mandiri. Karena mungkin kalau selain itu tidak bisa. Nanti pada saat akan dilakukan pencairan, nanti ada verifikasi lagi. Ada verifikasi data lagi. Apakah rekening ini aktif, apakah rekening ini atas nama sendiri atau dan sebagainya. Jadi begini Bu, dalam hal pencairan tersebut tidak serta-merta itu mudah. Tidak satu orang. Apabila satu orang terkendala bermasalah, maka itu akan berdampak pada mahasiswa lainnya. Nah, itu. Jadi kita ikuti arahan dari kampus saja. Itu Bu. Mungkin saran saya. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Barangkali Bapak dan Ibu silakan, ada yang bertanya lagi. Oh iya, sampai lupa. Nah, tadi ada yang terlewat di tugas kuliah. Bapak dan Ibu lihat waktu pengumpulan tugas dan waktu akhir deadline. Nah, karena ini kadang-kadang masih meskipun saya sudah semester 3, banyak teman-teman di kelas itu yang sudah lupa. Waktu pengumpulan tugas itu dilihat dengan seksama, waktu deadline itu tanggal berapa, jam berapa. Karena waktu batas akhir pengumpulan tugas itu kalau misalnya Bapak dan Ibu belum mengumpulkan, sedangkan waktu sudah terlewat, maka otomatis ini sudah tertutup. Bapak dan Ibu tidak bisa mengumpulkan tugas. Nah ini yang sering dilupakan mungkin teman-teman. Nah, ini waktu awal pengumpulan tugas dan ini batas akhir pengumpulan tugas. Di jam berapa? Jangan lihat tanggalnya saja, tapi jamnya. Terkadang ini terlupakan. Begitu tanggal 7 masih lama. Itu. Tapi begitu buka portal kok bisa tertutup. Itu yang paling bahaya. Mungkin ini perlu diingatkan. Dan mungkin saya berbagi pengalaman. Di kelas saya, di kelas A8 dari semester pertama itu ada jumlah 50 orang. Dari 50 orang itu saya membuat 9 kelompok. Jadi 9 kelompok itu diketuai kelompoknya masing-masing. Akhirnya ketua kelas itu merasa terbantu untuk mengingatkan perihal tugas. Karena rata-rata di sini mahasiswanya itu adalah orang-orang yang bekerja atau mengajar dan lain sebagainya. Nah, jadi alhamdulillah sampai sekarang mungkin di kelas saya pribadi alhamdulillah konsisten. Mungkin itu saran dari saya mungkin buat teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau diskusi lagi? Silakan, barangkali ada yang kurang paham. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam ya Bu. Silakan Bu. Ini Pak, saya mau nanya di itu tuh Akademi Biodata. Ya. Kan bisa diubah ya Pak, tapi untuk nama itu tidak bisa diubah Pak. Soalnya saya itu ada kurang satu huruf saja Pak, tapi nggak bisa diklik. Ini bisa Bu. Oh iya maaf. Untuk nama itu random Bu. Untuk nama itu random. Silahkan Ibu hubungi Pak Fikri atau saya Bu. Karena begini Bu, mengenai data mahasiswa antara KTP, ijazah dan itu harus sinkron. Apabila tidak sinkron itu akan menjadi kendala kemudian harinya Bu. Itu benar-benar. Ya Pak, waktu itu pernah saya nanya ke Pak Slamet, katanya biarin saja dulu, nanti kalau sudah dapat NIM bisa dirubah, katanya gitu. Karena memang ini sifatnya random, jadi nggak bisa dirubah begitu aja Bu. Ya coba tanya ke Pak. Ya untuk karena kebetulan Pak Slamet sedang sibuk, Pak Sayu sudah sibuk. Coba ke Pak Fikri Bu, ke beliau insya Allah pas respon.
Mas Rizwan. Ya, makasih Pak. Sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf izin bertanya kembali. Ya, silakan Bu. Berdasarkan pengalaman Bapak, apakah ada ini mahasiswa yang nilainya itu jelek kemudian mengulang kelas atau mengulang mata kuliah itu ada tidak Pak? Kalau untuk angkatan saya ada Bu, ada beberapa orang. Itu apakah itu karena memang kelalaian dari mahasiswa sendiri atau memang bagaimana, kita kurang tahu secara spesifikasi. Lalu bagaimana solusinya apabila salah satu mahasiswa di semester ini nilainya di bawah? Otomatis nanti Bu di semester 3 itu mengulang kembali. Nanti dilakukan di KRS ini Bu, di KRS ini. Karena datanya sudah secara otomatis itu ada. Jadi itu Bu, ada mengulang. Di angkatan saya alhamdulillah ada beberapa orang, kalau salah kemarin yang mengulang. Baik Bapak, kan itu mengulang. Nah kemudian untuk kelasnya apakah gabung dengan angkatan bawah atau memang dikumpulkan dengan mahasiswa yang mengulang di kuliah tersebut? Digabung Bu, digabung dengan semester bawahnya Bu. Digabung. Mungkin salah satu contoh mungkin di kelas saya Bu ada yang 6 MK PKK dan digabung dengan kelas atas semester 5 Bu. Ya gitu. Ya baik Bapak, terima kasih. Ya, amin. Mudah-mudahan sama-sama. Mudah-mudahan nggak ngulang lah Bu ya. Meskipun kita PJJ tapi kita bisa konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Mohon maaf izin bertanya Pak. Ya silakan Bu. Kan kita kalau misalnya ada tugas nih dari dosen ya. Setelah kita menjawab itu ada aturannya nggak? Maksudnya upload dokumennya ada aturannya nggak Pak? Kalau upload dokumen itu berupa PDF Bu, RAR, zip, sama JPEG. Itu. Selain itu maka tugas tidak bisa diupload. Ya itu. Minimal berapa? Itunya berapa Pak? 2 MB. Tapi untuk file PDF itu nggak nyampe sampai segitu. Itu batas maksimal itu 2 MB. Bahkan untuk satu makalah saja nggak nyampe 1 MB, nggak. Aman insya Allah. Oh iya. Ya itu juga kembali ke dosennya aja Bu. Kalau misalnya dosennya minta file seperti ini ya ikuti saja apa yang disampaikan oleh dosen. Kalau dosennya minta filenya berbentuk RAR silakan. Ya, silakan. Tergantung. Terus setelah itu apa kita harus konfirmasi dulu ke dosen kalau kita sudah itu tugas apa nggak harus? Nggak harus Bu. Kalau kita sudah upload contoh mungkin ini. Contoh saya ini sudah upload. Nah itu tugas yang kita upload ini sudah masuk terdeteksi di portalnya, di akun portalnya dosen sendiri Bu. Oh iya. Bahkan jumlah ya misalnya di kelas Ibu sekarang 40 orang. Bahkan di sini jumlah yang sudah mengumpulkan sudah ada. Misalnya di sini jumlah per kelas itu 40 orang. Maka di sini terdeteksi yang sudah mengumpul dari 40 orang itu yang sudah mengumpulkan baru 20 orang. Berarti sisanya 20 orang belum mengumpulkan. Itu Bu. Udah otomatis masuk. Oh iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu silakan yang mau berdiskusi lagi. Ada juga di tingkat 2 mungkin ya, di angkatan semester 3. Bu Arin silakan mau masukan. Silakan Bu Arin yang kepepet tugas terus. Nah itu ya untuk di tugas dimaksimalkan atau tuh IPK ataupun nanti IPS-nya.
kita memaksimalkan saja dengan terkait dengan tugas gitu ya, karena ya mungkin kalau misalkan mengambil ke bawah itu akan ada pengurangan kembali mungkin itu ya, jadi bakal dibagi dua akumulatifan, sehingga bisa jadi yang ketika mengulang itu harus lebih besar gitu ya. Jadi supaya maksimal gitu, karena ya tadi mungkin karena di angkatan kita pun kurang lebih ada 10 orang ya. Kemarin itu ketika kami ke kampus gitu dengan catatan yang ada 2 kemungkinan bisa jadi DO gitu, karena IPK-nya sangat minim sekali. Bahkan ada yang kurang lah gitu ya. Nah yang akhirnya itu bisa jadi ya bukan kami membahas saudara manjingsiunan gitu ya. Nah, tapi ini pecutan untuk kita supaya lebih maksimal dalam pembelajaran gitu. Ya. Supaya Bapak dan Ibu tetap tentunya dari sekian mahasiswa ini bukan hanya dari Jawa Barat saja, tentunya ada dari luar Pulau Jawa, ada dari Kalimantan. Untuk itu mungkin saya berbagi pengalaman. Kalau saya supaya anggota kelas saya aman semua, jadi saling bahu-membahu, saling bantu-membantu supaya aman. Tentunya dari teman-teman itu ada yang terkendala jaringan dan lain sebagainya sehingga tidak bisa upload, itu dibantu. Atau mungkin bisa mempercayakan pada salah satu contoh mungkin saya pribadi. Ada yang menghubungi karena kebetulan saya dipercaya sebagai penanggung jawab kelas. Sampai sekarang nggak ada yang mau ganti, nggak tahu kenapa. Saya coba bantu nanti penanggung jawab kelasnya itu bertanggung jawab atas anggota kelasnya, sukses atau tidak. Itu harus saling menyelamatkan, harus saling membantu. Mungkin itu prinsipnya kita ya. Meskipun kita belum bertemu, walaupun kita belum berjabat, tidak ada salahnya saya membantu. Alhamdulillah. Itu saya sering menawarkan, udah sini kirim filenya, saya uploadin, minta passwordnya. Tapi itu saya lakukan secara bijak. Kita melakukan secara bijak dengan tujuan untuk membantu. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada kendala silahkan sampaikan. Kalau misalnya kurang silahkan sampaikan juga di grup Himajab Kebaigana, atau bila perlu silahkan japri saya, japri Kang Dali, japri Kang Ujang. Pak, saya gini insya Allah akan dibantu. Dengan catatan ya harus seperti itu, harus ada perjanjian. Silakan saya bantu uploadin ke portal dengan catatan, meskipun memang pada dasarnya ini tidak boleh, tapi dengan tujuan untuk membantu tidak ada. Bahkan saya juga sudah beberapa orang itu karena memang terkendala jaringan. Ya alhamdulillah. Nah, tapi kita melakukannya dengan bijak, dengan ada catatan, ada perjanjian. Mungkin kalau pengalaman saya seperti itu. Itu Bu, terima kasih. Bapak dan Ibu mungkin sudah paham masalah penggunaan portal akademik ini ya? Sudah? Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan Bu. Apa benar kalau misalnya ada, tadi saya maksudnya nggak nyimak dari awal ya Pak, baru gabung. Ya. Kalau ada salah satu teman kita yang tertinggal itu pengaruh ke kelas kita gitu Pak. Tertinggal bagaimana Bu? Maksudnya teman nih yang nomornya barangkali susah dihubungi atau dia jarang aktif gitu Pak, otomatis kan tertinggal tugas-tugasnya gitu. Kalau masalah itu masalah pribadi Bu. Karena masalah pribadi yaitu nanti urusannya pribadi bukan, dan semua anggota kelas itu tidak ada dampaknya. Ya, mungkin nanti itu akan diselesaikan oleh pihak kampus sendiri. Ada laporan nanti mungkin PJ-nya laporan bahwa mahasiswa tersebut gini-gini alasannya tidak bisa dihubungi dan sebagainya. Dan insya Allah itu tidak akan berdampak kepada mahasiswa atau teman-teman yang lain. Berarti bukan tanggung jawab kita, maksudnya sebagai pengurus atau ini ya Pak, teman sekelas gitu ya Pak? Bukan. Jadi maksudnya bukan Bu. Jadi maksudnya pengurus kelas itu artinya yang dipercaya untuk bertanggung jawab masalah perkuliahan. Adapun kalau misalnya masalah seperti itu, diingatkan sudah, itu sudah menjadi tanggung jawabnya masing-masing gitu. Diingatkan sudah, tidak ada
respon dan sebagainya. Kita tinggal melaporkan Pak atas nama mahasiswa ini, NIM ini tidak ada respon selama perbulan. Itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing. Akan ada dampaknya. Ya. Makasih ya Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya Pak. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ini Pak di yang biodata. Iya. Masa sekolah SMA itu dulu kan SMA-nya namanya Muhammadiyah 5, sekarang berganti dengan Muhammadiyah 6. Itu pengaruh nggak Pak ya nanti ya di datanya? Itu nanti disesuaikan Bu. Kalau bisa itu nanti itu adanya di data kampus. Kalau bisa coba Ibu diubah di sini. Sebentar. Nah, data sekolah. Nah, di bagian ini silakan Ibu ubah, silakan cari. Nah, silakan. Nah, Ibu pilih sesuai kode seperti ini atau SMTA. Ya. Karena tidak Kan, bisa clear. Ya. Jadi gini Pak, maaf Pak. Itu kan dulu itu kan namanya SMA Muhammadiyah 5, sekarang berganti dengan SMA Muhammadiyah 6. Nah, dulu itu SMA Muhammadiyah 6 gitu Pak. Sedangkan ijazah itu kan ijazah terakhir, ijazahnya namanya SMA Muhammadiyah 5 gitu Pak. Itu ya. Ibu kemarin waktu isi data ijazah terakhirnya apa Bu? Ijazah SMA Muhammadiyah 5. Oh iya, tapi di portal berubah gitu. Tapi di portal adanya Muhammadiyah 6. Oh, ada Muhammadiyah. Isi aja sesuai itu Bu. Nanti disesuaikan. Iya, karena yang ya karena nanti yang biasanya kalau misalnya masalah ini ada kendala ini, kalau tidak bisa dieksekusi oleh kita sendiri, nanti pas saya Bu biasanya mengeksekusi itu Bu. Beliau. Nah, itu. Mungkin itu Bu. Ya, baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu, waktu masih panjang, kita diskusi sama-sama. Oh, bagaimana tugasnya berat-berat enggak? Insya Allah ya Bu, disesuaikan. Kalau tugas berat. Karena tugas itu tidak hanya mungkin tugas kuliah Bapak dan Ibu itu pengalaman saya itu terbagi 3, ada tugas kelompok, ada tugas terstruktur, dan ada tugas mandiri. Itu ada presentasi dan lain sebagainya. Tugas kelompok biasanya itu membuat makalah. Tugas mandiri ya tergantung, ada resume, ada membuat esai, ada mengisi esai, atau dan lain sebagainya. Mungkin silakan mau berbagi. Saya mau tanya lagi Pak. Ya. Saya minta saran ya, bukan tanya ya. Sebenarnya saya minta saran sama Bapak. Tadi kan saya diskusi sama teman-teman sekelas. Jadi untuk penggunaan Zoom itu kita mau pakainya Gimit Pak. Nah rencananya mau Gimit yang berbayar gitu Pak. Iya. Alangkah baik seperti itu Bu. Mungkin contoh nanti mungkin bisa jadi barometer juga buat teman-teman. Kalau mungkin di kelas saya aja, di kelas saya pas pencairan pertama itu kita iuran, kita beli Zoom, kita gunakan ya Zoom itu karena ya kita digunakan untuk diskusi apa saja, masalah tugas kita hanya tidak waktu kuliah saja Zoom itu, kadang-kadang kita diskusi teman-teman tugas ini bagaimana sih, ayo kita diskusi masuk Zoom bareng-bareng. Nah, gitu. Salah satu dari teman kita jadi mentor menjelaskan oh maksud tugas ini seperti ini teman-teman, ini referensinya dari ini. Tidak serta-merta harus nunggu kuliah, enggak. Iya. Ya, karena kuliah PJJ itu 4 kali asinkronus, dan sisanya itu asinkronus. 4 kali tatap maya dan 12 kalinya itu tugas mandiri, gitu. Tugas virtual biasa. Ini itu langkah baiknya Bu. Mau Google Meet, mau Zoom itu silakan, tergantung kesepakatan teman-teman. Semua kembalikan lagi. Kalau di kelas Bapak per pencairan berapa Pak kasnya Pak?
Tergantung sih itu kesepakatan bersama. Kalau saya jadi jangan terlalu dekat. Karena mungkin kalau di kelas saya di kelas A8 itu saya membentuk kepengurusan kelas. Ya, kita ngebentuk kepengurusan kelas, kita bikin grup kepengurusan kelas. Kepengurusan kelas itu ada ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, terus seksi dan sebagainya gitu. Kita bagi-bagi tugas. Kita sering diskusi dulu di kepengurusan kelas. Teman-teman bagaimana, kita sudah cair bagaimana ada uang kas, kegunaannya gini-gini untuk Zoom dan sebagainya. Alhamdulillah Bu. Nah, kalau ada kesepakatan bagaimana misalnya kalau 10.000 per orang, 7 atau enggak 20.000 per orang, kan? Itu tergantung kesepakatan bersama. Gitu. Ya, mungkin itu saran saya Bu. Silakan. Iya, makasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Maaf Bapak, Ya. izin bertanya lagi. Silakan Bu. Ngomong-ngomong masalah Zoom tadi ya. Ya. Itu emang kalau misalnya kita beli Zoom itu satu kali dipakai atau memang hanya satu kali beli Pak? Kalau untuk Zoom itu tergantung Bu, ada yang per bulan, ada yang per tahun. Kalau per bulan silakan mungkin berapa, kalau per tahun berapa. Kalau saya kemarin kebetulan ada promo, karena kebetulan saya beli yang lisensi Bu, itu 450 pakai 1 tahun. Lisensi namanya Pak? Bukan Bu, yang lisensi itu Bu unlimited Bu. Jadi maksudnya begini, yang lisensi itu yang gimana ya? Bukan KW Bu. Kalau barang bukan KW. Kalau lisensi Ori apa ya? Ori. Karena memang susah nyari-nyari sih. Mungkin di Shopee atau itu banyak, tapi kita tidak tahu lisensinya ini bagaimana. Kadang-kadang kalau tidak lisensi itu tidak bisa. Berarti bisa cari di e-commerce Pak? Ya? Bisa cari di e-commerce? Ya, bisa. E-commerce banyak. Tapi yang lisensi gitu, yang lisensi yang itu. Kalau biasanya lisensi itu 1 tahun itu 1,5 juta Bu. Karena itu lagi promo ya, jadi dapat. Itu promo, alhamdulillah. Gitu. Tapi tergantung Soalnya, juga sih. Teman-teman tuh kalau pakai Zoom pada ngeluh Pak, banyak kendalanya. Soalnya kan mungkin pada di daerah ya sinyalnya susah. Katanya pakai Gimit aja lumayan bagus katanya gitu. Ya, untuk tahun sekarang juga saya pakai Gimit karena kebetulan ada akun Kemendikbud. Jadi alhamdulillah uang kas masih ada. Saya pakai akun Google Meet aja gitu. Yang premium Pak, yang premium bukan Pak? Premium. 1 bulan 135 ya? Bukan. Saya mah gratis Bu. Oh gratis? Ya, karena punya akun Kemendikbud. Gimana caranya tuh Pak? Harus punya akun dulu Bu. Itu mah nggak sembarangan. Yang harus terdaftar di Dapodik itu. Yang harus terdaftar di Dapodik itu. Ya. Saya ada, maksudnya data Dapodik ada, cuman. Ya, silakan bikin akunnya aja. Pinta akun belajar ID-nya Bu. Iya ada akun belajar ID. Berarti dari situ, dari akun belajar. Iya. Gmailnya masuk pakai akun belajar itu. Kemudian terus ke Gimit. Iya. Itu mah yang mudah, yang gratis lagi. Kalau yang pengen nggak gratis nggak bayar ya, waktunya cuma 40 menit. Iya, cuma 60 menit. Nanti ulang lagi. Kalau kalau itu silakan Pak Ibu dan teman-teman yang lain itu membuat kesepakatan bagaimana, itu ya terserah. Itu masalah-masalah untuk pengadaan Zoom atau Meet itu. Penting bisa digunakan lah untuk media pembelajaran, itu aja. Ya artinya tidak memberatkan satu sama lain lah kontak kelas gitu. Mohon maaf Pak. Ya. Bertanya lagi. Silakan Bu Soleh. Setiap yang punya Dapodik itu sudah ada itunya ya Pak? Apanya? Akun buat Zoom-nya. Maksudnya bisa gratis. Gimit bisa didaftarkan untuk belajar. Bisa didaftarkan Bu dengan ID itu. Coba. Berarti otomatis ya kalau yang punya ID itu langsung bisa ya? Ya, bikin daftarkan Bu. Daftarkan dulu paling Bu. Ya. Kayak fasilitas gitu Bu, kayak Canva gitu kan.
Itu Iya. ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Ya. Gitu. Makasih Pak, informasinya sangat bermanfaat nih Pak. Tadinya saya mau ini Pak, mau yang berbayar. Ya nggak apa-apa. Kalau ada budgetnya nggak apa-apa untuk berbayar juga kalau ada budgetnya mah. Kalau ada budgetnya mah. Fasilitasnya sama nggak Pak? Ya sama. Sama aja. Sama. Oh, yang mending yang gratis ya? Iya, ya kita makan orang Indonesia pengennya gratis. Kalau yang gratis laku. Ya. Itu Yang sedekah. gratis. Ya. Oke. Yang gratis lebih nikmat lagi. Ya. Alhamdulillah kita terdatangi ataupun bisa hadir bergabung Wakil Ketua HMJ ya. Alhamdulillah. Wilujeng Kang. Punten abdi op kamera ya. Rada kasep salit. Tadi katanya sambil dalam perjalanan, silakan Kang Wahyudin untuk memberikan arahan ataupun sambutannya ke acara di pemantapan terkait dengan portal akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya dari tadi sebenarnya masuk, cuma ya kondisi situasinya sedang tidak kondusif, masih di jalan, masih di perjalanan. Silahkan dilanjut saja. Dari saya hanya bisa menyampaikan beberapa hal yang memang diinstruksikan oleh kampus tadi siang ya, mengingatkan kembali kalau memang ada dosen yang belum ada nomornya, nanti silakan itu Kosma yang menghubungi ke Mas Tehu. Halo? Ya, terus Kang? Ya, kalau ada mahasiswa baru yang memang lupa sama password yang portal, itu juga sama fungsinya. Halo? Ya, silakan. Ya, kalau mahasiswa baru lupa password portal, itu sama nanti yang kerjanya Kosma. Dikoordinir siapa yang lupa, kemudian NIM, nama, nanti laporkan ke Mas Sehu, kemudian tindak lanjutnya buat nanti membuat passwordnya mohon dicatat supaya tidak lupa lagi. Karena kan banyak ya, kita banyak, udah 3.000 nih, kalau terusan lupa nih, kasihan yang ngurusnya Mas Sehu nih. Jadi sebisa mungkin nanti kalau sudah ganti password, dicatat saja di kertas biar nanti tidak lupa lagi. Kemudian yang terakhir, tadi ada ini sebenarnya buat rekan-rekan yang semester 3 dan semester 5 yang masuk di perkuliahan di kelas bawah atau di semester 1, nanti saya sedang suruh para peri buat G-form, buat ngisi dulu datanya, biar datanya sekalian dimasukkan sama Pak Slamet atau Mas Tehu. Dan buat rekan-rekan yang memang kelas di maba itu hanya 38 atau bahkan ada yang kurang, kemudian misalnya ada 40, itu kelasnya tidak akan bisa pindah kelas untuk sampai akhir, akan sama-sama seperti itu. Kemudian paling ada tambahan rekan-rekan mahasiswa dari semester 3 atau semester 5 yang masuk di kelas. Nah itu nanti hanya dalam perkuliahan saja yang tambah. Untuk kelasnya tetap saja, kalau yang memang 40 ya 40. Nah, begitu. Kemudian yang kurang, yang nggak aktif, mohon dari sekarang rekan mahasiswanya yang susah dihubungi, coba di WA, kalau tidak di telepon biasa, dipastikan dulu. Dan rekan yang nyasar di kelas lain itu mohon dikondisikan. Kemudian ada juga satu nomor masuk di beberapa kelas, bahkan ada juga yang semester 3 masuk di kelas mahasiswa baru, itu mohon segera dilaporkan saja. Kontak nanti kami yang menindak biar pindahkan. Itu saja mungkin Kang Dali tambahannya, silakan dilanjut saja. Wah, masih perlu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Muhyiddin. Ya. Telah menyampaikan beberapa poin tadi hasil dari baik siang ataupun dengan obrolan sebelumnya. Yang tadi yang mudah-mudahan tertangkap ya poin pentingnya di Zoom malam ini. Dan mudah-mudahan bisa disampaikan di rekan kelasnya masing-masing. Ya, karena baru 60 tadi sampai 90 ya kalau tidak salah. Nah, apakah masih ada kendala di rekan-rekan mahasiswa yang lain? Mungkin sedikit tambahan Kang Ali untuk password portal akademik diusahakan itu 6 karakter saja supaya lebih mengingat. Karena mungkin ada beberapa mahasiswa baru Kang Dali yang japri saya ini bagaimana passwordnya lupa berapa digit 10 digit. Ini mungkin bisa jadi agar lebih mudah diingat untuk password itu alangkah baiknya yang mudah diingat saja. 6 karakter saja sudah cukup maksimal. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya pribadi. Iya. Oke, Ibu Wiwi, silakan. Angkat tangan mau bertanya. Silakan teman-teman yang mau berdiskusi, jangan sungkan-sungkan. Insya Allah mungkin sebisa kemampuan saya, insya Allah saya jawab. Mungkin kalau tidak ya mungkin saya harus tanya balik lagi mungkin ke yang lain. Oke Bapak. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Itu terkait tugas itu pokok semuanya yang ada di situ ya, yang ada di portal. Maksimalkan di portal Bu semuanya untuk tugas. Untuk tugas ya. Untuk tugas. Jadi kalau bisa jangan ada di luar portal. Kalaupun ada di luar portal, misalnya dosen ngasih tugas tidak lewat portal. Tapi dengan ada catatan negosiasi untuk nanti nilai akhir bagaimana gini. Kalau misalnya dosen ada kepastian, ya silakan. Tapi kalau bisa, tapi ini bukan harus diperbolehkan, bukan. Tapi alangkah baiknya untuk tugas tiap pertemuan itu diusahakan melalui portal. Oke. Berarti nanti maksudnya dosen juga akan menyampaikannya di portal ya? Iya. Tugas-tugas itu. Atau bisa juga kalau misalnya ada pemberitahuan bisa dosen itu bisa memberitahu lewat ya grup. Silakan teman-teman cek portalnya, saya sudah mengirimkan tugas. Silakan mungkin Bapak dan Ibu masuk ke portal, cek tugasnya bersama baik pengumpulan tugas dan batas akhir pengumpulan tugas itu dicermati. Berarti semuanya yang kalau seandainya dosen yang ngasihnya secara bicara juga tetap nanti jawaban itu di portal ya Pak, gitu? Ya, di portal. Jawabannya portal gitu ya? Portal. Ya. Oke Pak. Ya. Itu Pak. Yang paling sensitif itu kan yang masalah ini, masalah ya sekarang tugas kan. Punya kalau untuk yang lain mungkin bisa tanya yang masalah biodata dan sebagainya. Ini yang terkait tugas-tugas yang paling penting itu. Ya. Makasih Pak. Sama-sama Bu, sama-sama. Bapak, maaf izin bertanya lagi Pak. Silakan Bu. Ini mengenai buku paket atau modul itu bagaimana Pak ya? Untuk semester 1 karena memang belum ada. Nanti mungkin untuk buku semester 1 itu ada kelanjutan. Nanti diinformasikan kembali Bu, karena kami juga untuk sekarang belum ada informasi lagi terkait itu Bu. Mungkin ditunggu saja. Oh begitu, baik Pak. Terima kasih ya. Pak. Sama-sama Bu. Pak, saya nanya lagi Pak. Ya boleh Bu. Kalau misalnya berarti kalau semester 1 kan belum ada bukunya ya Pak. Berarti materi dikirim ke portal. Nah, kalau misalnya semester 3, semester 5 yang udah ada bukunya, materi dikirimin di portal nggak Pak? Materi gimana Bu? Maksudnya? Materi perkuliahan, maksudnya materi yang besok mata kuliahnya tuh Pak. Ya, disampaikan di portal. Materinya ini misalnya contoh mungkin
Pancasila. Materinya identitas nasional. Nanti materi itu disampaikan di portal. Silahkan buat ke makalah tentang Itu yang ada di buku materi itu, misalnya kita udah ada bukunya nih Pak. Ya. Materinya yang ada di buku itu. Ya. Ya. Terus maksudnya apa mungkin silakan baca dari halaman sekian sampai sekian nanti buat makalah gitu apa gimana Pak? Iya. Iya, Gitu. iya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Bisa mungkin kita cari mandiri, silakan cari materinya tentang ini, silakan, itu bebas, tergantung bagaimana cara dosen menyampaikan Bu, karena mungkin berbeda-beda dari 7 dosen ini. Ada yang ini, ada yang memberikan materinya, silakan resume atau memberikan tugasnya berupa resume, ada yang tugas mandiri esai atau makalah dan lain sebagainya, atau untuk atau membuat PPT, itu macam-macam Bu, tergantung dosennya. Waalaikumsalam. Ya makasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya. Silakan Pak Mutakin. Ya, perkenalkan nama saya Ejen Mutakin dari kelas A21. Tadi Pak Ibu dan teman-teman yang lain sudah bertanya. Mungkin saya hanya melengkapi mungkin. Yang saya ingin tanyakan dari pengalaman kakak tingkat yang telah lebih dulu menggunakan portal akademik, baik itu dari awal menggunakan sampai sekarang, itu sering alami kendala yang buat arkanya salam. sulit itu apa? Maaf, bagikan itu sharing. Jadi bagaimana kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya, mungkin ada nggak pengalaman dari kakak-kakak sebelumnya gitu yang sering dalam menggunakan portal akademik dalam kesulitan apa saja gitu. Ya, baik. Mungkin untuk kendala mungkin sebagian besar dari teman-teman itu yang berada di wilayah 3T atau yang di wilayah kondisi yang memang kondisi jaringan itu kurang stabil. Nah, maka terkadang jadi berpengaruh dalam pekerjaan tugas atau ketika akan mengupload tugas di portal akademik. Nah, mungkin cara mengatasinya silakan kalau mungkin memang seperti yang saya tadi sampaikan, supaya menjaga kita tetap konsekuensi dalam mengerjakan tugas, itu silakan berdiskusi dengan teman-teman di kelas atau kepada PJ. Saya nggak bisa upload tugas nih, terkendala jaringan dan sebagainya. Terkecuali kalau memang upload semua tidak bisa masuk ke portal. Salah satu contoh mungkin tadi siang terjadi tidak bisa buka portal karena portal itu maintenance ya, sedang masa pemulihan. Apabila mungkin yang terjadi misalnya Pak Ejen mengalami kesulitan, yang lain sudah, kok saya tidak bisa nih, bisa terus. Silakan Pak Ejen berdiskusi dengan PJ-nya. Pak, minta tolong saya ini, kalau Pak Ejen mengizinkan, tolong Pak uploadin tugas saya. Tapi ini bukan suatu keharusan ya Pak. Ini hanya cara darurat saja. Ini cara darurat saya. Darurat saja, ketika Bapak sudah upload silakan hubungi. Jangan sampai Bapak nanti pikirannya nggak mengumpulkan tugas padahal ini sudah berusaha. Kadang memang banyak yang terjadi Pak. Bahkan sampai saat ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Teman-teman itu ada yang terkendala, bahkan sudah saya bantu berusaha. Teman-teman kalau ada kendala sampaikan di sini, kendalanya kenapa? Karena saya tidak bisa upload. Ayo kita bantu. Kalau saya pribadi mungkin tapi ini bukan menjadi satu keharusan Pak. Ini hanya waktu darurat sewaktu-waktu saja. Mungkin saya mengatasinya seperti itu. Kalaupun memang password dan NIM itu sebetulnya tidak boleh orang lain tahu kecuali kita pribadi. Tapi saya dengan teman-teman itu melakukan perjanjian dulu. Tapi nggak apa-apa nih, percaya sama saya.
saya Pak, yang penting saya bisa upload tugas. Ya udah, tapi saya melakukannya dengan bijak, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik yang bisa merugikan orang lain. Mungkin itu saran saya Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama Pak. Udah ada gambaran banyak lah, insya Allah bisa diaplikasikan. Ya, siap. Sering-sering aja bikin tugas sendiri, upload sendiri, nggak apa-apa. Meskipun nggak ada tugas, sering aja buka portal, karena semakin sering tuh nanti juga terbiasa. Awal-awal memang saya juga seperti itu. Gimana ini nggak bisa. Tapi lama-kelamaan karena sudah familiar, sudah terbiasa ya, udah dari HP juga udah bisa gitu. Iya. Ya. Gitu Pak. Iya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, izin menyambung dari Pak Ejen tadi. Ya silakan Bu. Kan tadi Bapak bilang katanya mungkin ini sudah pada mahir. Sebetulnya mungkin kalau yang saya rasakan itu jadi kayak masih mengawang-awang untuk prakteknya. Jadi kalau misalnya belum praktek, jadi kita masih bingung sebetulnya. Nah untuk kalau misalnya nanti pas prakteknya ada kendala itu sharingnya hanya bisa ke teman-teman kelas atau bagaimana? Untuk apa Bu? Untuk portal akademik. Oh ini. Untuk penggunaannya maksudnya atau bagaimana Bu? Ya, betul. Nah, baik. Mungkin Ibu bisa menyampaikan. Mungkin saya ulang kembali, ini halaman portal akademik. Ketika Bapak dan Ibu silahkan mungkin masuk seperti biasa. Jangan lupa kalau di sini ada gambar, biasanya kalau ini untuk refresh tinggal masuk login. Silakan Bapak dan Ibu cek di sini, di sini, di sini, dan di sini. Tergantung tugasnya. Kalau biasanya saya langsung ngecek di antara tiga, ini dan ini. Ini tugas kuliah. Nah, salah contoh mungkin ini saya tinggal satu MK belum mengerjakan. Nah ini. Lihat tugasnya, file soalnya ini Bapak bisa unduh. Bisa unduh bagaimana? Silahkan diunduh. Bisa. Salah contoh ya ini. Template tugas perkembangan kurikulum, silahkan pendahuluan. Nah ini. Ikuti sesuai perintah. Mungkin paham ya Bu ya? Nah ini. Baik Pak. Ya. Nah, kemudian nanti setelah selesai silahkan Ibu klik jawaban di sini. Silahkan upload file tadi, tapi sebelum diupload rubah dulu formatnya ke PDF, JPEG, RAR atau ZIP. Silahkan di sini pilih file. Nanti silahkan tugas Ibu ada di mana, silahkan klik open. Baru setelah open baru simpan. Kalau kalau tugas sudah terupload, maka file jawaban Bapak dan Ibu akan tampil di sini. Nah, ini sudah terdeteksi oleh akun portalnya dosen sendiri. Paham ya Bu ya? Iya. Kemudian apabila dosen memberikan, silakan teman-teman isi diskusi online. Silahkan. Ibu tinggal masuk ke diskusi online. MK-nya MK apa? Contoh mungkin saya kemarin di sini untuk diskusi online itu di pengembangan kurikulum. Tampilkan. Di sini ada 91 responden. Mulai klik. Ini pengembangan kurikulum ini. Ibu bisa ikut berpartisipasi di sini Bu. Di bawah. Silahkan. Ketik atau bagaimana? Maaf Pak, untuk diskusi online berarti di dalam satu waktu yang sama seperti itu? Iya Bu. Iya, di waktu yang sama. Dan diskusi online itu bisa jadi sebagai bukti Bapak dan Ibu hadir di MK itu.
Kalau misalnya tidak, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, karena karakter dosen itu sangat berbeda-beda. Ada yang diskusi online, yang penting kita kasih penting hadir ada. Ada juga yang memberikan kriteria 3 kali diskusi, berarti itu membuktikan bahwa hadir. Kurang dari 2 komentar, berarti dianggap tidak ada. Itu tergantung dosen masing-masing, Bu. Nah, itu tergantung ya. Nah, itu mungkin. Ada lagi, Bu? Sudah, sementara cukup, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Bu. Mungkin Ibu ingin tahu hasil studi, barangkali lupa lagi. Hasil studi Ibu selama 1 semester, klik di akademi, pilih KHS atau kartu hasil studi, maka di sini bisa terlihat. Saya dilihat. Nah, ini salah satu contoh kartu hasil studi Bapak dan Ibu, nanti ada tampil di sini. Nah, bisa. Kemudian di sini tinggal cetak. Silakan. Maka akan tampil. Nah ini, Bu. Iya, Pak. Paham ya, Bu ya? IPK-nya hampir sempurna ya, Pak? Enggak. Masih jauh, Bu. Masih harus banyak belajar. Nggak begitu sempurna, Bu. Ya, mungkin saya juga harus banyak belajar dari Bapak dan Ibu semua. Sama. Kita saling sharing aja, Bu. Kita saling bantu, kita saling kalau ada yang nggak tahu silahkan. Mungkin suatu saat nanti mungkin saya juga minta bantuan Ibu dan Bapak semua. Nah, silakan, barangkali waktu masih lama, insya Allah saya santai. Silakan, ada yang mau bertanya kembali. Dan biasanya untuk di problem portal akademik, khusus nanti di semester 2 tuh, karena semester 1 masih bukan random, sudah ditentukan oleh kampus ya, jadi sehingga memilih tinggal melaksanakan saja. Nah biasanya untuk di semester 2 tuh kita yang memilih, jangan sampai memilih kelas, karena jangan seperti di semester 3 pun kemarin, di hari ini mungkin masih ada yang salah masuk kelas. Ya, masuk kelas sampai kepada yang tidak termasukkan. Ini kan yang lain muncul tugas, muncul terkait dengan diskusi ataupun dengan materi-materi yang disampaikan oleh dosen. Ya, ini tidak muncul sama sekali. Baru sadar hari ini setelah menjalani pertengahan yang kemungkinan ini menjadikan sebuah problem baik untuk dirinya ataupun pihak kampus gitu ya. Karena terkait dengan portal akademik ini yang cukup lumayan. Ya, kalau dipandang kita simpel, mudah, tapi ketika berbicara sistem itu semua luar biasa rumit gitu ya, apalagi ketika berbicara online. Jadi ya kehati-hatian perlu juga. Kenapa tidak nanti ketika berbicara pengisian ataupun misalkan nanti pengisian KRS di semester 2, silahkan bareng-bareng sambil Zoom lah, katakan gitu ya. Jadi lebih supaya lebih maksimal dan maksimalkan nanti. Memiliki perangkat ya, mudah-mudahan nanti akan ada sebuah bisa memanage uang LIPIN-nya yang masuk, sehingga dipilihkanlah netbook atau laptop yang ya cukup standar lah buat mendukung menunjang perkuliahan ini. Ya, betul. Ya. Cuma hari ini Kang Dali udah 2 dosen yang menghubungi saya semester 1, aduh, sama kelas A28. Ya, silakan teman-teman yang mau diskusi lagi, mau diskusi apa, bebas, tidak hanya portal akademik aja, silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Untuk resminya sampai jam 9.15 ya. Siap. Biar besok kan sudah mulai ya. Sudah mulai kuliah lagi, baik itu yang sinkronus ataupun asinkronus. Ya.
Oh iya, mulai besok ya. Selamat menempuh perjalanan baru. Oke, mau diskusi tentang yang lain. Bagaimana sih sistem pembelajaran sinkronus itu? Bagaimana sih sistem pembelajaran asinkronus itu? Ya. Kalau sinkronus ya kita Zoom, ya kita mendengarkan apa yang disampaikan dosen. Kalau asinkronus ya tugas mandiri, apakah tugas terstruktur atau tugas kelompok, itu tergantung tugas yang dikasih. Masa limit pengerjaan tugas itu rata-rata 3 hari sampai 5 hari atau bahkan minggu berikutnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Bu. Itu kan di situ ada di portal ada diskusi online, ya. Biasanya diskusi online itu tanya jawab sekadar tulisan aja, apa memang bisa Zoom seperti ini atau gimana itu, Pak? Enggak, kalau untuk diskusi online kita diskusi lewat itu aja seperti chat di WA aja, Bu, tapi melalui portal akademik gitu. Berarti cukup tulisan aja ya? Ya, kita bisa beradu argumentasi, kita bisa saling bertanya, kita bisa menanggapi dan lain sebagainya, Bu. Nah, itu. Itu biasanya dibagi kelompok apa memang satu kelas, Pak? Kalau itu satu kelas semua, Bu. Silahkan berdiskusi. Mungkin salah satu contoh mungkin, mungkin dosen memberikan materi diskusi nih. Silahkan menurut bagaimana pandangan Anda tentang moderasi beragama. Nah, itu mungkin kita ikut menyampaikan, menanggapi di situ, berpartisipasi. Oke, moderasi beragama itu gini. Identitas nasional itu ini. Perkembangan kurikulum itu ini. Secara pengembangan kurikulum di Indonesia itu seperti ini. Itu. Silakan Ibu berpartisipasi. Nah, mungkin nanti di diskusi itu ada yang menanggapi, ada yang bertanya kepada Ibu, atau silakan Ibu tanggapi kembali. Mungkin itu saja, Bu, kalau untuk diskusi Anda. Oh iya, Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kalau diperbolehkan. Silakan, bebas Kang Ejen. Silakan bebas. Kita tidak dibatasi, silakan. Ya, ini di luar portal akademik boleh ya? Boleh Kang, boleh. Jadi setiap kelas itu ada kepengurusannya itu. Kelas dan lain gitu. Itu bagaimana ya supaya efektivitasnya pengurus tersebut efektif gitu di kelas dan bermanfaat selama menjalani perkuliahan itu, khususnya di kelas misalkan di kelas 11 gitu. Boleh dibagi apa saja gitu, mungkin saran atau masukannya untuk pengurus di kelas itu supaya lebih solid gitu, kedepannya lebih baik gitu, yang sudah dialami oleh kakak yang tingkat yang telah lebih dulu merasakan bagaimana berorganisasi gitu. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Ejan. Kalau menurut saya mungkin di kepengurusan kelas, pemisahan pengurusan kelas itu pertama mungkin diadakan rapat anggota kelas. Gitu. Ditunjuk siapa yang dicalonkan menjadi ketua kelas. Kedua, tentunya yang ditunjuk sebagai ketua kelas itu bisa memberikan dedikasi yang baik terhadap anggotanya. Yang kedua, bertanggung jawab tentang tugasnya di kelas. Bukan hanya sebagai pemimpin saja, tetapi tugas ketua kelas itu memonitoring anggota kelasnya masing-masing. Mungkin saran saya, kalau di kelas saya, karena mungkin satu orang memonitoring 39 orang mungkin untuk maba sekarang itu tidak mungkin bisa handle. Makanya mungkin saran saya mungkin Akang Ejen mungkin nanti di kelas silahkan kalau sudah terbentuk ketua kelas, nanti ketua kelas dan wakilnya sudah ada, silahkan ketua kelas dan wakil ketua kelas memilih sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Kalau bila perlu ketua kelas dan penanggung jawab dibedakan silahkan. Itu tergantung kesepakatan. Ya, artinya orang-orang yang benar-benar kompeten, artinya orang-orang yang bertanggung jawab. Tidak hanya dipilih sebagai ketua kelas, kok ketua kelasnya kurang efektif, tidak mengingatkan anggotanya nih.
Bagaimana ini tanggung jawabnya? Artinya dia bertanggung jawab apabila anggota kelasnya memerlukan bantuan. Oh, gini. Mungkin pengalaman sobat. Setelah itu mungkin kepengurusan supaya bisa efektif dan terhandle itu bagaimana? Kalau saya pribadi, saya dengan wakil ketua kelas saya, Pak, bagaimana kalau kita di kelas ini kan ada 50, kita bagi kelompok. Jadi 9 kelompok. Di setiap kelompok ada ketua kelompoknya masing-masing. Nah, nanti ketua kelasnya tinggal menghubungi ketua kelompok, bagaimana nih teman-teman tugasnya ada gini. Nah, terkecuali kalau memang ketua kelompoknya sudah tidak sanggup, baru itu dilimpahkan ke ketua kelas. Jadi semua terorganisir gitu. Jadi jangan merasa jadi beban juga. Kita kerja sama-sama saja, saling bantu sama lain. Kalau kita kerja sendiri nggak mungkin. Ya, mungkin itu saran saya, Kang, dibuat kelompok-kelompok kecil. Nah, nanti untuk tugas kelompok pun akan efektif. Terorganisir gitu, Kang. Kalau dilakukan sendiri dengan ketua kelas di bagaimana? Enggak. Salah satu contoh mungkin bagaimana kelompok satu saya gini, Pak ada kena baru gimana? Jadi saya dapat laporan itu dari ketua kelompok aja itu. Jadi alhamdulillah merasa terbantu gitu satu sama lain. Mungkin itu, Kang, saran saya. Terima kasih. Satu lagi boleh? Oh, 2, 3 silakan. Insya Allah. Terkait bocoran PBAK itu mungkin gimana ya gambarannya tuh? Kan ini full on, jadi apakah ada tugas tersendiri atau gimana, atau enggak. Jadi PBAK itu hanya kayak ospek aja, pengenalan aja, Kang, gitu, pengenalan. Oh, belajar di PJJ itu seperti ini, enakan, asik, meskipun kita tidak ada di tempat, tapi kita bisa kenal satu sama lain. Itu enak. Ya, kerja bisa dilakukan, kuliah bisa dilakukan, gitu. Kalau menurut saya enak, Kang, gitu. Untuk masuk PJJ itu wah tidak mudah ya, Kang. Mungkin dirasakan oleh Kang Ejen kemarin. Iya. Penuh dramatis, malam-malam. Dulu pengalaman saya pribadi, Kang, masuk PJJ. Ini mungkin cerita sedikit buat pengalaman buat teman-teman. Saya masuk PJJ. Awalnya itu, ini ada penerimaan mahasiswa, beasiswa nih. Saya itu dulunya cuma coba-coba aja. Masuk syukur enggak ya. Alhamdulillah pas angkatan kita itu yang daftar itu 7.900, Kang. Iya. Yang di angkatan kita yang daftar itu 7.900, diambil 5.000. Alhamdulillah lolos administrasi, kemudian ikut tes skolastik. Dari situ saya beranggapan mungkin seperti ini, lulus syukur ternyata kudu. Lulus syukur enggak juga apa-apa. Nah, setelah lulus tes skolastik, masuk tes wawancara. Di situ, Kang. Di situ. Jadi deg-degan, aduh, kok jadi pengen lulus ya? Gitu. Gimana deg-degan? Wawancara, pas wawancara. Saya diwawancara masuk jam 7:30, jam 8:10 sudah selesai. Wah, perjuangan, apalin moderasi beragama itu apa ini? Yang ditanya moderasi, yang dihafalkan moderasi beragama, pas wawancara ditanyakan tentang kriminalisasi terhadap para ulama, bagaimana menurut Anda? Bayangkan, Kang, sudah beda ya yang dihafalkan sekarang sama yang ditanyakan. Nah, itu perjuangan, Kang. Mungkin kembali lagi ke teman-teman semua, untuk masuk ke PJJ ini butuh perjuangan. Bahkan di grup mahasiswa baru tanggung bagaimana ini. Saya lihat, waduh. Jadi keinget dulu waktu tahun kemarin saya ikut daftar juga, berbagai pengalaman. Oh, ternyata memang. Nah, setelah masuk ya mungkin Bapak dan Ibu juga teman-teman semua harus bersyukur, berarti Bapak dan Ibu adalah orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih dalam arti yang tidak terpilih bukan jelek atau bagaimana, mungkin belum rezekinya. Nah, mungkin teman-teman dan semua mesti bersyukur, meskipun kita mahasiswa PJJ jarak jauh, tapi kita buktikan bahwa kita juga bisa seperti mahasiswa reguler gitu. Mungkin itu, Kang, sedikit testimoni pengalaman saya pribadi. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Kang. Jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang punya pasar modal sibuknya bukan. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ini terkait data yang di pusat ya Pak ya? Seperti email dan nomor telepon itu kira-kira bisa diganti tidak ya Pak? Kalau itu coba itu harus ke Pak Saihu Bu atau Pak Slamet Bu. Nah itu kita jangan serta merta mengganti ini karena data yang ada di kampus itu data yang awal dimasukkan oleh Bapak dan Ibu. Gitu. Itu. Berarti harus menghubungi Pak Slamet dulu ya Pak ya? Iya Pak, saya izin paparkan untuk email dan nomor saya mau diganti gini. Saya atas nama ini saya sampaikan jelas-jelas. Jadi kita jangan mengganti email nanti dari sana kadang-kadang kan ngirim informasi itu melalui email. Contoh untuk surat keterangan aktif kuliah itu disampaikan melalui email Bu. Iya Pak. Surat keterangan aktif kuliah dibuktikan itu melalui email. Kalau misalnya Ibu ganti email tanpa sepengetahuan dari pihak kampus nanti nggak ada Bu. Nanti pihak kampus ngirimnya ke email yang Ibu sudah hapus gitu. Jadi alangkah baiknya Ibu sampaikan dulu ke Pak Slamet atau Pak Ibu untuk perubahan identitas atau yang lainnya Bu. Mungkin itu Bu saran saya Bu. Ya baik ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama Bu. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau berdiskusi lagi, silakan. Mengenai perkuliahan bagaimana sekarang. Untuk masuk ke portalnya sudah bisa mungkin ya Bu, udah normal gitu, udah bisa masuk ke portal masing-masing, udah bisa gitu. Udah bisa terbuka gitu. Karena kemarin kan viral itu ya, kemarin itu viral udah passwordnya benar, ini gak ada masuk. Mungkin karena memang sedang dalam perbaikan. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah bisa semua ya Bu. Iya Bapak. Alhamdulillah. Bapak izin bertanya. Ya silakan Pak. Begini Bapak. Sebelumnya kan kita chat dosen dulu ya Pak untuk meminta izin beliau untuk memasukkan ke grup MK kita ya Pak. Ya, tentunya Pak, tentunya harus. Nah, itu beliau sudah di chat Pak, cuman masih belum merespon Pak. Sedangkan besok kan akan mulai kuliah Pak gitu. Kalau tidak merespon, coba ditelepon atau bagaimana? Oh begitu Pak. Ya, langsung ditelepon aja gitu ya Pak. Iya, dengan minta izin. Tapi kalau biasanya untuk di chat juga udah cukup sih. Coba di media info itu sudah terbaca atau belum? Belum Pak, masih centang 2 abu-abu Pak. Oh mungkin Bapak Arif mungkin minta izin, sertakan nama, ini izin Pak, saya dari kelas ini izin dimasukkan. Kalau misalnya tidak ada respon, Bapak tunggu dulu sampai besok pagi. Karena MK-nya besok pagi ya Pak? Nggih Bu, nggih Pak. Nggih. Coba dikonfirmasi lewat telepon saja Pak, tidak apa-apa. Nggih Pak. Ya, nggih. Satu lagi Pak. Nggih Pak. Untuk yang dosen yang kan kita belum ini ya Pak, jadwal yang direvisinya belum ada. Nah ada salah satu dosen juga Pak itu bilangnya udah nanti aja, saya nunggu jadwal yang direvisi aja katanya. Jadi beliau nggak mau pindah jam ataupun hari gitu Pak untuk ininya. Oh jadi beliau nunggu revisi dari pihak kampus mungkin ya?
Iya Pak, itu bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa, ikuti saja. Ikuti saja. Nanti kalau misalnya ada ini, Bapak tinggal sampaikan kembali. Itu karena dosennya seperti ini. Sama saya juga semester 3 ini kemarin MK, salah satu MK mulainya akhir September. Itu nggak apa-apa. Yang penting sudah ada informasi ke ketua kelas atau penanggung jawab kelas. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum, izin lagi bertanya. Waalaikumsalam, silakan Pak Ijen. Kalau itu terkait kontrak perkuliahan, ya, poin-poin yang penting harus kita sepakati dengan dosen apa saja ya, yang penting ke depannya jadi supaya enak. Baik. Untuk kontrak belajar biasanya pertama yang disampaikan dosen itu kehadiran 5%, tugas mandiri itu 15%, OTS 15%, UAS 40%. Jadi jumlahnya itu 20%. Itu untuk kontraknya, konsekuensinya. Jadi bagaimana kalau misalnya dalam satu kali saya minta izin, silakan. Yang penting maksimal kehadiran itu 75% dalam satu semester. Izin, mohon dipotong dulu. Ya. Semua dosen begitu sama itu. Jadi sama. Nah, karena RPS dalam kontrak pelajar itu ya disampaikan itu kan melalui prodi dulu. Oh iya. Prodi, ya, gitu. Rata-rata kontrak pelajar yang disampaikan dosen itu seperti itu. Nah, kehadiran dan sebagainya dari ditentukan. Mungkin itu Kang. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Dan biasanya untuk awal tuh mengacu kepada RPS. RPS terkait dengan teknis, kemudian kontrak belajar yang lainnya, itu tinggal kesepakati bersama antara mahasiswa dengan dosen. Mau belajarnya seperti apa? Karena ya tidak semua dalam arti ya dosen karena dosennya bukan di Cirebon ataupun bukan dosen di IAIN semua. Karena mungkin ada tutor dari Sumatera, mungkin Kalimantan, ya akhirnya itu kan jadi ada aturan baku yang dikeluarkan oleh kampus, kemudian yang selebihnya silakan itu di awal, biasanya itu di awal terkait dengan kata pembelajaran seperti apa. Itu mungkin untuk tambahannya Pak Ijen. Kalau misalkan kita mengajukan permintaan satu kelas pengennya begini, boleh gitu ya? Seperti apa contohnya? Asalkan jangan keluar dari RPS, kemudian tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada, ya mungkin ya silahkan ketika berbicara ketika dosen awal adalah memberikan terkait dengan batas pengerjaan waktu itu 3 hari. Kita bisa coba untuk mengajukan dengan kesepakatan, bisa karena tadi mungkin terbentur dengan sinyal, kemudian dengan jarak yang cukup lumayan. Ada mungkin yang mencari sinyal ke kuburan ya, kalau di wilayah lain tuh. Ataupun dengan bermasalah seperti hari ini di Kalimantan yang cukup banyak problemnya, nah itu bisa mengajukan semua mahasiswa ataupun dalam satu kelas itu perpanjangan sampai 5 atau bisa jadi bahkan 7 hari. Itu untuk pengumpulan tugas salah satu contoh. Iya, terima kasih. Dan walaupun misalkan yang pastinya adalah ketika berbicara sinkronus dan asinkronus, itu yang bakunya adalah 4 ya. Biasanya dibagi 4 pertemuan. Cuman ada juga dosen yang ya bukan ngeyel atau ya bahasa membahasanya ngeyel ataupun dengan bahasan killer lah mungkin gitu ya. Akhirnya ikuti saja. Yang penting terkait dengan ya supaya aman dalam salah satunya adalah dengan nilai mungkin ya. Ketika berbicara kita satu sama lain nyaman, baik itu dosen dengan kita, ya pasti dosen pun bakal mengerti dengan kondisi situasi kita. Soalnya kalau dosennya killer, saya susah merayunya, nggak bisa merayu, nggak jago ngerayu. Nah itu ya, berarti kudu 1001 jurus kayaknya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Solihah. Maaf, saya banyak bertanya nih. Gak apa-apa Bu. Santai aja, santai. Kita ngobrol santai aja kok. Nggak terlalu serius. Santai, silakan. Kan di virtual class itu ada pilihan file sharing ya. Ya. Pas dibuka file sharing saya itu udah terisi tuh Pak. Udah terisi bagaimana?
RPS, materi pengembangan kuliah PAI ya. Ya. Terus itu judul. Ya. Ada nama pengirimnya juga. Ya. Pak Abdul Waris. Terus Ya. waktu kirimnya itu tanggal 24 September jam 7 pagi lewat 29. Ya, itu maksudnya gimana itu, Pak? Itu file sharing itu barangkali mungkin Ibu punya karya tulis atau bagaimana Bu, atau karya ilmiah dan lain sebagainya, silahkan Ibu bisa masukkan ke situ. Nah itu bermanfaat untuk baca-baca orang lain juga. Nah itu kan di situ juga ada referensi. Nah, silahkan kalau nyari barangkali di situ ada referensi yang kita cari untuk tugas, silahkan. Itu bisa cari. Nah, kalau Ibu punya karya tulis atau karya yang lainnya, silahkan yang bermanfaat untuk kuliah, silahkan Ibu share, masukkan ke situ Bu, silahkan. Nah. Berarti ini kalau misalnya kita nggak punya juga nggak jadi masalah ya? Nggak diisi juga maksudnya? Nggak apa-apa Bu, nggak. Karena itu tidak termasuk penilaian. Itu hanya sebagai inisiatif saja, kreativitas mahasiswa saja. Wah ini mahasiswa siapa gini. Udah banyak ngirim ini. Nah, mungkin bisa saja kalau ada peninjauan berikutnya itu karya Ibu itu bisa dijadikan sebuah media pembelajaran atau bisa jadi karya tulis itu. Silakan kalau memang ada teman-teman yang senang nulis itu, silakan Bu, nggak apa-apa. Oh ya, makasih Pak. Ya siap Bu. Hmm.